Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Siswa dan siswi SMA SMK dimanapun Anda berada di seluruh tanah air Republik Indonesia, kita akan melanjutkan pembelajaran online kita, materi pendidikan agama Islam terutama khusus untuk siswa kelas 12. Materi berikutnya adalah materi qadha dan qadar. Siswa dan siswi SMA SMK dimanapun Anda berada, kita sekarang masih ada sebagian besar kita melaksanakan pembelajaran online, walaupun sudah melaksanakan tatap muka, tetapi masih banyak sekali yang masih melaksanakan full online. Yang tetap muka pun masih menggunakan shift 50%, 50%, 50% online, 50% tetap muka. Maka kali ini kita akan lanjutkan materi online kita, terutama untuk siswa dan siswi kelas 12 dengan judul materi qadha dan qadar. Siswa dan siswi SMK SMA di seluruh tanah air, kita akan kita mulai pembahasan kita, materi kita dengan pengertian qadha dan qadar. Tetapi sebelum itu, kita juga harus melihat bahwa qadha dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW ketika ditanya Jibril alaihissalam berkenaan dengan iman. Apa kata beliau? Iman adalah an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Hendaklah kamu percaya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari kiamat, dan beriman pula dengan qada dan qadar. Qada dan qadar, qadar baik dan qadar buruknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita ketahui bahwa qada dan qadar, beriman kepada qada dan qadar adalah rukun iman yang keenam. Maka kesempurnaan rukun iman kita harus kita sempurnakan dengan beriman kepada qada dan qadar. Maka kalau tidak beriman kepada qada dan qadar, maka kita tidak disebut sebagai orang mukmin atau orang yang beriman. Siswa dan siswi SMK yang berbahagia, kita lanjutkan dengan membahas makna atau pengertian dari qadha dan qadar. Kita mulai dari pengertian qadha. Secara bahasa, qadha adalah hukum, ketetapan, keputusan, perintah, kehendak, mewujudkan, pemberitahuan dan penciptaan. Itu qadha secara bahasa. Sedangkan menurut istilah Islam, qadha adalah ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan kehendaknya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk. Artinya bahwa qadha adalah ketetapan Allah sejak zaman bahkan manusia dan bumi diciptakan. Manusia belum diciptakan, bahkan bumi dan seisinya belum diciptakan, tetapi Allah sudah menentukan qadha'nya, sudah menentukan ketetapannya. Apa itu contohnya? Contohnya adalah usia manusia. Sebelum manusia diciptakan, Allah sudah menentukan usia manusia. Berikutnya adalah penciptaan bumi. Allah sudah menentukan penciptaan bumi sebelum bumi ini diciptakan. Nah, itu qadha. Sedangkan pengertian qadar secara bahasa adalah hukum, kepastian, peraturan, ukuran, ketentuan sesuatu perkara mengikut kadar yang tertentu. Itu pengertian qadar. Sedangkan qadar menurut istilah Islam adalah perwujudan kehendak Allah terhadap semua makhluknya dalam kadar dan berbentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Nah, kalau qadha adalah planning Allah, rencana Allah. Tetapi kalau qadar adalah pelaksanaan daripada planning Allah, pelaksanaan daripada rencana Allah.
maka qadar adalah pelaksanaannya. Nah, contohnya adalah usia manusia misalnya 63 tahun. Kalau qada Allah menentukan usia manusia. Nah, pelaksanaannya ditentukan oleh Allah usia manusia misalnya berumur 63 tahun. Itu qadarnya. Contoh lainnya adalah ketentuan Allah sejak zaman azali bahwa manusia akan diciptakan untuk mendiami bumi dengan berbagai ketetapan. Qada Allah, planning Allah, rencana Allah itu bahwa manusia akan mendiami bumi atau Allah akan menciptakan bumi yang akan mendiaminya adalah manusia. Itu ketentuan Allah, qada Allah. Maka aplikasi dari planning itu adalah disebut dengan qadar. Maka qadar Allah, Allah menciptakan bumi beserta isinya dan diperuntukkan untuk umat manusia. Nah, siswa dan siswi SMK, SMA, dimanapun Anda berada, qada dan qadar itu disebut juga dengan takdir. Maka secara ringkasnya, qada dan qadar itu adalah takdir. Maka kalau kita mencari dalil tentang qada dan qadar, maka carilah dalil dengan takdir. Di antaranya adalah dalam Quran surah Al-Qamar, surah ke-54 ayat 49, Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau menurut kadarnya. Siswa dan siswi SMA SMK yang berbahagia, kita lanjutkan dengan hukum beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, tentunya bahwa kita semua, terutama yang muslim, wajib beriman kepada qada dan qadar. Wajib mempercayai dan meyakini bahwa Allah mengetahui segala perkara yang akan berlaku kepada semua makhluk. Tidak hanya kita sebagai manusia, tetapi semua makhluk itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mengetahui ketentuan-ketentuan yang akan terjadi pada makhluknya. Maka kita wajib percaya. Berikutnya, Allah juga telah menetapkan ketentuan tertentu dengan tiada satu perkara pun yang terlepas dari pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak terlepas sedikit pun dari pantauan Allah terhadap ketentuan-ketentuan. Itu semua ditentukan, ketentuan yang ada di muka bumi ini Allah semua yang menentukan. Yang ketiga adalah muslim juga wajib beriman bahwa perkara yang berlaku merupakan pelaksanaan ketentuan Allah yang telah termaktub sejak zaman azali. Qada Allah, planning Allah, rencana Allah itu sejak zaman azali, sejak sebelum manusia diciptakan, sebelum bumi diciptakan, maka qadarnya, ketetapannya setelah Allah menetapkan umat manusia berada di muka bumi ini, atau realisasi daripada qada itu disebut dengan qadar. Siswa dan siswi SMK dimanapun Anda berada. Nah, qada dan qadar atau takdir itu dibagi menjadi dua. Yang pertama takdir mubram dan yang kedua adalah takdir mu'allaq. Kita bahas satu persatu. Takdir mubram adalah ketentuan Allah yang tidak dikaitkan dengan ikhtiar manusia. Nah, ini artinya mutlak ketentuan yang ditentukan oleh Allah tanpa sedikit pun campur tangan ikhtiar manusia, tanpa sedikit pun campur tangan usaha manusia. Ini semata-mata Allah yang menentukan. Apa itu? Contohnya adalah kematian. Mati itu tidak bisa dimundurkan barang sedetik pun dan tidak bisa juga dimajukan barang sedetik pun. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً, kata Allah. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Ketika datang ajal manusia, ajal semua makhluk itu tidak bisa dimundurkan sedikit pun, sedetik pun, dan begitu juga dimajukan sedetik pun. Nah, kematian ini merupakan takdir mubram, takdir yang murni Allah yang menentukan tanpa sedikit pun ikhtiar manusia. Berikutnya adalah jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Tentu Allah langsung yang menentukan. Tidak ada yang Allah berikan kesempatan untuk memilih laki-laki atau perempuan lahir. Maka banyak sekali orang tua yang berharap lahir laki-laki tetapi lahir sebaliknya.
Berharap perempuan lahirlah laki-laki, berharap laki-laki lahirlah perempuan, karena ini murni ketetapan Allah, tidak ada sedikit pun ikhtiar manusia. Ini murni ketetapan Allah. Berikutnya adalah jodoh. Betapa banyak orang yang sudah berteman, berkawan, tetap 20 tahun, 10 tahun, 20 tahun mereka berteman, berkawan, tetapi ketika di pelaminan berbeda satu dengan yang lainnya, si dia bersama dengan orang lain. Berikutnya, contoh berikutnya adalah kiamat. Bab 1 sudah kita jelaskan tentang hari kiamat. Ternyata murni adalah takdir mubram, takdirnya Allah, yang tidak sedikit pun ada campur tangan atau dari ikhtiar manusia dan lain sebagainya. Itu takdir mubram. Maka takdir mubram ini adalah disebut dengan takdir ilahiyah. Ilahiyah itu artinya murni Allah, tidak ada sedikit pun campur tangan manusia. Nah, berikutnya adalah takdir mu'allaq. Mu'allaq itu adalah bergantung. Apa itu? Ketentuan Allah yang dikaitkan dengan usaha manusia. Jadi takdir mu'allaq. Takdir yang kedua ini adalah takdir yang dikaitkan dengan usaha manusia. Manusia sudah berusaha semaksimal mungkin, iya, memang tetap Allah yang menentukan. Tetapi ada campur tangan keterkaitan atau ketergantungan dengan usaha manusia. Apa contohnya? Kepintaran. Bodoh, pintar, itu merupakan pilihan. Kita mau bodoh, tidak usah belajar. Kita mau pintar, ya belajar. Ini takdir Allah. Takdir Allah juga. Pintar atau bodoh. Kepintaran itu takdir Allah. Tetapi takdir yang dikaitkan dengan usaha manusia. Kekayaan, kita mau kaya mau miskin, itu pilihan. Memang Allah yang menentukan. Betapa banyak orang yang berusaha semaksimal mungkin tetapi tidak ada hasilnya. Itu takdir, tetapi kita diwajibkan untuk berusaha. Kalau mau kaya, usaha. Allah tidak pernah menyia-nyiakan usaha manusia. Kerusakan alam, mau merusak atau tidak merusak, itu tergantung kepada kita. Kalau mau merusak alam, ya rasakan akibatnya. Kalau mau menjaga alam, itulah hikmah dari menjaga alam. Kecelakaan itu ketergantungan dari kita. Kita hati-hati, ngantuk berhenti, dan lain sebagainya. Nah, itulah perbedaan dari takdir mubram dan takdir mu'allaq. Jadi perlu diingat, takdir itu ada dua. Yang pertama takdir mubram yang murni dari Allah, sedangkan takdir mu'allaq dari Allah juga, tetapi ada kaitannya dengan usaha manusia, ada kaitannya dengan ikhtiar manusia. Siswa dan siswi SMK, SMA dimanapun Anda berada, bahwasanya takdir mu'allaq ini ya disebut juga dengan takdir ikhtiyariyah. Artinya takdir yang ada kaitannya dengan usaha manusia. Kita lanjutkan. 3 aliran takdir. Yang pertama adalah aliran Jabariyah, pemahaman Jabariyah ya. Pemahaman ada 3 aliran, ada 3 pemahaman tentang takdir. Yang pertama paham Jabariyah. Jabariyah ini segala sesuatu sudah ditetapkan, manusia tidak punya berkehendak, artinya pasrah saja. Ini sudah ditetapkan oleh Allah. Mereka pasrah saja. Sama misalnya ada siswa ya SMK bagi rapot, nilainya di bawah KKM, kalau dulu katanya merah semua, dilaporkan kepada mamanya, ditanya oleh mamanya, "Anakku, kenapa nilaimu kecil-kecil semua? Kenapa nilaimu di bawah KKM semua? Kenapa nilaimu merah-merah semua?" Apa jawabannya? "Sudah takdir mama." Salah, itu takdirmu. Itu pemahaman Jabariyah. Menyerahkan segala sesuatu kepada Allah tanpa tidak ada kaitannya dengan usaha manusia, itu salah ya. Itu pemahaman Jabariyah. Berikutnya Qadariyah. Qadariyah sebaliknya, kebalikan dari Jabariyah, yaitu manusia bebas berkehendak sesuka hati. Bahwasanya manusialah yang menentukan segala sesuatunya, tidak ada campur tangan Tuhan. Tidak ada campur tangan manusia. Maka ini salah besar. Betapa banyak orang yang berusaha semaksimal mungkin tetapi tidak ada sedikit pun hasilnya. Ini sombong ya. Qadariyah ini sombong. Mereka meniadakan Tuhan karena alam ini katanya terjadi dengan sendirinya. Dia tercipta dengan sendirinya.
Ini pemahaman Qadariyah. Ini tidak benar ya. Berikutnya adalah aliran Asy'ariyah. Inilah yang benar, yaitu menengahi. Ada yang pasti tetap tak bisa diubah dan ada yang bisa diusahakan. Takdir mubrom, laki-laki, jenis kelamin laki-laki, kematian, kiamat, itu ketentuan Allah tidak bisa dirubah sama sekali. Tetapi ada juga takdir Allah yang bisa dirubah. Bodoh jadi pintar, miskin jadi kaya, sesuai dengan usaha manusia. Ya. Ini 3 aliran. Maka yang benar adalah aliran Asy'ariyah. Selanjutnya kita akan berbicara tentang hikmah beriman kepada qada dan qadar. Hikmahnya adalah melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. Yang kedua, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Tentu kita kalau sudah tahu tentang takdir Allah, ketika Allah memberikan nikmat maka kita bersyukur. Allah menentukan sesuatu yang tidak baik bagi kita, mari kita bersabar. Kita juga akan jauh dari kesombongan karena semuanya ditentukan oleh Allah. Begitu juga kita tidak putus asa karena Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berusaha. Itu hikmah takdir. Yang berikutnya adalah memupuk sifat optimis dan giat bekerja. Kita harus optimis, pasti dengan adanya ketentuan Allah. Tapi Allah juga memberikan kesempatan kita untuk berusaha, berdoa dengan semaksimal mungkin. Kita melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah, maka takdir Allah pasti akan baik untuk kita. Giat bekerja, giat belajar, tentu dengan beriman kepada qada dan qadar. Yang keempat adalah menenangkan jiwa, tenang hati kita. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita yakin Allah akan menentukan takdir yang baik buat kita. Tetapi apapun yang ditentukan oleh Allah, itulah yang terbaik buat kita. Maka tenang jiwa kita. Selain itu, hikmah beriman ini bukan kepada hari akhir. Ini lupa menghapus. Yang benar adalah hikmah lanjutannya ya. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Selain itu, ada bertambah yakin kepada kekuasaan Allah. Pasti ya. Dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah, ada manusia yang sudah congkak sombong, pasti akan berhasil, tetapi tidak. Ya, maka bertambah keyakinan kita kepada Allah. Tidak sombong apabila berjaya. Itu tadi sudah dijelaskan. Tidak kecewa apabila gagal. Ya, mendorong kita berusaha dengan rajin dan istiqamah. Ya, terus-menerus berusaha semaksimal mungkin. Bersyukur apabila memperoleh nikmat dan tabah menghadapi cobaan. Siswa dan siswi SMK di seluruh tanah air dimanapun Anda berada, demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi kita semua. Selamat belajar. Silahkan diaplikasikan, silahkan dicatat bila perlu, dirangkum. Mudah-mudahan semuanya akan membawa manfaat, membawa berkah bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada salah kata, khilaf kata, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.